Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Ni'matul Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengerjakan sunnah Rasulullah ini merupakan nikmat, ikhwani fi nazakumullah. Nikmat yang sangat besar. Orang-orang yang bisa mengikuti jejak para sahabat, orang-orang yang bisa berpegang dengan Quran, sunnah, mengikuti jejak salaf. Salaf itu maksudnya para sahabat. Dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam puasanya, dalam semuanya dia mengikuti Al-Quran, Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang tersebut, memuji orang-orang yang mengikuti jejak para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Yang artinya sungguhnya al-muhajirun was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu. Ya, orang-orang yang terdahulu. Maka Bapak sekalian, kita mengikuti orang terdahulu. Namun bukan mengikuti nenek moyang kita, tapi orang yang lebih dulu. Siapa mereka? Para sahabat. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, kemudian wal ansar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan", dan manusia yang mengikuti muhajirin juga ansar, yang mereka mengikuti cara mereka dengan baik, yang mengikuti cara sahabat, cara beribadahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana akidah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bagaimana cara beribadahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bagaimana cara beribadahnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, orang yang mengikuti muhajirin ansar, maka sungguh mereka Allah ridhoi mereka. Allah ridha terhadap mereka. Wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Naam. Maka ikhwani fi nazakumullah, kita belajar di sini. Kami, kemudian Anda sekalian, kita semua masih belajar. Kita belajar, kita mendengarkan sunnah Rasul, kita mendengarkan ayat Allah, sunnah Rasul, dan kita bisa mengamalkannya. Dan khususnya dalam masalah fikih yang kita pelajari sekarang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan materi dari kitab Al-Wajiz. Nah, silakan dilihat. Mana sekarang Abu Arif? Nah, mana mic-nya?
Bismillahirrahmanirrahim. 20 halaman 277. Orang yang sholat fardu bermakmum kepada yang sholat sunnah atau sebaliknya. Nah. An Jabir radhiyallahu anhu anna mu'adabna Jabalin kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yaj'u fayyahu umma. Nah, baca terjemahan langsung enggak apa-apa. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali pulang, lalu menjadi makmum bagi kaumnya. Nah, judul kita yang pertama adalah Iqtida'ul muftarid bil mutanaffil wa aqsuhu. Orang yang salat wajib dia menjadi makmum. Ya, yang menjadi imam siapa? Orang salat sunnah. Boleh enggak? Boleh. Kita sekarang salat wajib. Yang menjadi imam salat sunnah. Boleh enggak? Boleh. Contohnya mana? Contohnya salat mungkin kalau kita sekarang sulit ya memberikan contoh. Mungkin contohnya salat tarawih. Bapak sekalian datang ke masjid, kemudian sudah selesai salat isya. Dan imam sudah mulai salat tarawih. Baru masuk naik yang ke rakaat pertama. Bapak datang dan belum sholat isya. Tidak usah sholat isya menyendiri di pojok, nggak usah. Atau sholat isya di kamar mungkin atau di mana, tidak. Langsung masuk masjid. Ini imam sholat tarawih 2 rakaat, salam. Bapak masuk kemudian ikut dengan niat sholat isya. Niat sholat isya. Mafhum? Bisa dipahami? Kemudian nanti tatkala imam tahiyat yang 2 rakaat kan dia tahiyat dia akan salam, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayk ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, seterusnya. Imam assalamualaikum. Bapak jangan langsung salam tapi berdiri menyempurnakan berapa? 2 rakaat. Berarti di sini makmum salat wajib, imam salat sunnah. Salat tarawih bagi imam ini sunnah enggak atau wajib? Sunnah. Salat isya bagi kita ini wajib atau wajib? Wajib. Yang wajib menjadi makmum, imam salat sunnah boleh. Nah, dalilnya adalah diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qaumahu." Bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi. Salat Isya. Salat Isya bersama Nabi alaihi wasallam. Selepas dia salat, salam, maka Mu'adz langsung pulang ke kampungnya. Kemudian sampai di rumah, sampai di kampungnya ada masjid tempat salat, ada masjid. Dan orang-orang kampung belum sholat karena masih nunggu Mu'adz bin Jabal. Karena yang bisa menjadi imam pada waktu itu hanya Mu'adz bin Jabal. Sehingga Mu'adz sudah sholat isya tadi di masjid bersama Nabi SAW. Sudah gugur kewajiban. Mu'adz pulang, kaumnya belum sholat isya. Akhirnya Mu'adz menjadi imam. Berarti Mu'adz bin Jabal ini sholat isya yang keberapa? Yang kedua. Namun dia pahala sunnah. Niat sunnah. Kemudian orang-orang belum sholat isya, maka dia sholat isya yang wajib. Nah, ini dalilnya. Kemudian yang berikutnya dari Yazid bin Aswad, silakan dibaca. Nah, dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu bahwa ia pada waktu menginjak usia remaja pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau selesai salat, ternyata ada 2 sahabat yang tidak ikut salat jamaah di pojok masjid. Lalu dipanggil oleh beliau, kemudian dibawalah mereka berdua kepada beliau dengan menggigil ketakutan.
Beliau bertanya, gerangan apakah yang menghalangi kalian untuk salat berjamaah dengan kami? Jawab mereka berdua, sungguh kami telah salat berjamaah di perjalanan kami. Sabda beliau lagi, jangan begitu. Manakala seseorang di antara kamu sudah salat jamaah di perjalanannya, kemudian ia mendapatkan imam sedang salat, sedangkan ia tidak termasuk yang salat, maka salatlah bersamanya, karena sejatinya salat kedua itu sunnah baginya. Sudah kayaknya ya. Nah, lanjut. Abu Arif, Iqra. 21. Orang mukim bermakmum kepada musafir atau sebaliknya. Nah, orang yang mukim bermakmum kepada orang yang musafir. Misalkan begini sekarang, datang Ustadz, katakan Ustadz Firanda di Imam Syafi'i. Kemudian kita persilahkan dia jadi imam. Salat apa? Salat Isya. Salat Isya. Dia musafir. Musafir ini dia sunnahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Namun sekarang kita persilahkan dia jadi imam. Kemudian kita yang di sini makmum semuanya muqim. Kita berasal dari apa? Tidak ada yang jauh, semua tinggal di sini. Maksudnya semua dekat begitu, tidak ada yang musafir. Maka imam ini dia salat musafir 2 rakaat. Kemudian dia salat, begitu dapat yang rakaat yang kedua tahiyat. Bagi kita tahiyat pertama ini, tapi bagi imam tahiyat akhir karena dia salat 2 rakaat. Kemudian tahiyat at-tahiyatu lillahi wassalatu wassalam wassalatu at-tahiyatu lillahi. Kemudian sampai seterusnya. Kemudian imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Imam mengatakan atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian. Kemudian makmum langsung bangkit. Makmum langsung bangkit. Kita langsung bangkit di belakang. Dan kita salat melanjutkan salat, berarti naik ke rakaat ketiga. Kemudian rakaat keempat. Dan kita salat sendiri-sendiri. Ya, tidak langsung melihat orang di samping siapa di depan. Kalau rukuk di depan baru rukuk di belakang. Ya, kalau tidak di depan baru tidak di belakang. Tidak. Tapi salat sendirian. Salat sendirian. Ini boleh. Seorang yang muqim dia mengikuti salatnya orang yang musafir. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Shalla Umar bi ahli Makkah adh-dhuhra fa sallama fi rak'atain thumma qala atimmu salatakum ya ahla Makkah fa inna qaumun safarun." Yang artinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an dia salat zuhur di Makkah 2 rakaat. Karena sahabat Umar berangkat dari mana? Madinah. Berangkat dari Madinah, ya, kemudian dalam waktu haji atau umrah sampai di Makkah, berarti dia musafir. Sampai di Makkah maka dia menjadi imam. Dia menjadi imam. Dan ikhwani fillah azakumullah, di zaman dahulu yang menjadi imam itu penguasa. Yang menjadi imam itu Pak RT, Pak Lurah, siapa lagi? Wali kota, gubernur, presiden. Ya, itu zaman dulu. Karena mereka tidak bisa dijadikan amir kecuali mereka bisa kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau zaman sekarang ya baik, yang bisa hanya yaitu guru-guru ngaji dan seterusnya. Nah, maka ikhwani fi din azamullah, jadi zaman dahulu itu yang menjadi imam itu adalah penguasa. Sehingga pada masa khilafah Umar bin Khattab dia berangkat haji, kemudian dia menjadi imam. Ya, dia menjadi imam. Tatkala dia menjadi imam, dia musafir. Orang-orang Makkah muqim dan dia salat 2 rakaat. Kemudian tatkala dia mendapatkan 2 rakaat, maka Umar mengatakan atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian. Fa inna qaumun safar, karena kami adalah orang-orang yang sedang musafir. Maka kami salat 2 rakaat. Maka jangan kaget seandainya nanti di sini kita amalkan, misalkan ada kajian, ustadznya misalkan dipersilakan salat Isya berjamaah. Kemudian makmum apa? Jadi mukim semuanya. Imam salat 2 rakaat sempurnakan. Jangan kaget langsung lari, ulangi salat belakang misalnya 4 rakaat, tidak. Jadi ini boleh. Kemudian lanjut. 22. Apabila musafir bermakmum kepada orang yang mukim harus menyempurnakan. Nah. Artinya sudah. Dan
Dari Musa bin Salamah al-Ghazali radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana cara salat sendirian bila berada di Makkah? Jawab Ibnu Abbas, salatlah 2 rakaat. Ini adalah sunnah Abul Qasim. Nah, bisa dipahami. Lanjut. Nah. Dari Abu Muzali Muzlazi, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar, seorang musafir mendapatkan 2 rakaat dari salat kaum setempat, yaitu orang-orang yang mukim. Apakah cukup baginya 2 rakaat itu, ataukah ia harus salat lengkap seperti salat mereka? Ibnu Umar tertawa lalu berujar, ia harus salat lengkap seperti salat mereka. Nah, jadi kalau kita yang musafir kemudian imamnya mukim, maka harus mengikuti imam. Kalau tadi imamnya musafir, dia salat 2 rakaat, ya, maka makmum sempurnakan. Tapi seandainya sekarang kita yang musafir, kita musafir datang ke mana? Datang ke Samarinda misalkan, kemudian kita sholat isya, ya afdalnya 2 rakaat. Tapi karena kita menjadi makmum, imamnya orang sana, maka kita sempurnakan sholat mengikuti imam. Allah Ta'ala alam. Nah, lanjut. 23. Orang yang mampu berdiri bermakmum kepada orang yang salat dengan duduk, dan ia pun duduk bersamanya. Ya, jadi kalau seandainya imamnya sakit, kemudian imam duduk sholatnya, maka makmum semuanya harus mengikuti imam. Sholatnya dengan duduk. Mafhum? Imamnya sakit, kemudian dia duduk sholat karena nggak bisa berdiri, maka makmum semuanya mengikuti imam, walaupun makmum sehat-sehat semuanya. Iya, duduk ikuti imam. Ya, ikuti imam. Bisa dipahami? Kami ulang, kalau seandainya imamnya sakit sehingga dia duduk sholat, ya, dia duduk sholat di bawah atau dia duduk di atas kursi, ya, maka makmum ini mengikuti imam, sholatnya harus duduk, tidak boleh berdiri di belakang. Nah, kita baca dari ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita. Dari Aisyah atau dari Anas? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya karena sakit, yaitu beliau salatnya duduk, sementara sejumlah sahabat salat di belakangnya dengan berdiri. Kemudian beliau memberi isyarat kepada mereka untuk duduk juga. Tatkala selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu hanya untuk diikuti. Karena itu, apabila imam rukuk, maka rukuklah. Apabila dia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepalamu. Dan apabila dia salat dengan duduk, maka salatlah kamu dengan duduk juga. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah dalam kondisi dia sakit. Fa shalla jalisan, akhirnya Nabi pun salat dengan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Kemudian datang para sahabat, mereka salat di belakang Nabi dengan berdiri. Mereka ikut bersama Nabi, kemudian mereka berdiri di belakang Nabi. Fa syara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi alaihi salam mengisyarat kepada para sahabat duduk. Jadi tapi tidak ngomong, cuma isyarat saja, disuruh dengan tangan duduk. Jangan duduk. Ya. Cukup dengan tangan, isyarat. Nabi mengisyaratkan supaya para makmum duduk. Falamman sarafa, setelah Nabi alaihi salam qal, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu jadi depan supaya diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau seandainya imam itu ruku, maka rukulah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau seandainya dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka ikutilah dia. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau seandainya imam itu salatnya duduk, maka duduklah semua. Misalkan di sini begini. Di sini enggak ada yang bisa misalkan jadi imam, ya semuanya baru iqra 1. Ya, tidak ada yang bisa jadi imam. Kalau zuhur asar apa? Ya, siap. Tapi ini maghrib sama isya, enggak ada yang siap. Sehingga di sini lihat semua kiri kanan, nggak ada yang siap. Yang ada cuman orang yang sakit. Dia kena gula nggak bisa gerak, nggak bisa bangun. Akhirnya duduk. Nah, lihat kiri kanan nggak ada yang bisa jadi imam. Cuman yang sakit ini saja. Akhirnya dia menjadi imam di depan duduk. Maka makmum semuanya duduk. Ini sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya ada yang lain misalkan, enggak apa-apa kita ambil yang lain yang sehat. Namun boleh juga yang sakit tadi. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha. Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kudanya. Kemudian terluka. Syiqquhul ayman, bagian kanan. Fadakhalna alaihi na'uduhu. Kemudian kami pun datang menjenguk Nabi alaihi wassalam. Fa hadaratis shalah. Tatkala kami datang menjenguk Nabi, tiba waktu salat. Fa hadaratis shalah fa shalla bina qa'idan. Akhirnya Nabi pun salat menjadi imam dengan kondisi duduk. Kondisi sakit tadi dan dia duduk. Kemudian fa shallaina wara'ahu qu'udan. Kami pun salat di belakang Nabi duduk juga. Falamma qada as-salat, setelah Nabi alaihi wassalam selesai salat, maka Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu jadi depan supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Kalau dia ruku, kalau dia takbir, takbirlah. Kalau sujud, sujudlah. Kalau dia sami Allah liman hamidah, ikutilah. Wa idza qala sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau seandainya dia salat duduk, maka duduklah kalian. Allahu taala alam. Nah, lanjut. 24. Makmum sendirian harus berdiri persis di sebelah kanan imam sejajar dengannya. Iya. Jadi ini yang banyak kita belum pahami. Makmum kalau sendirian dia berdiri di mana? Di samping kanan. Samping kanan siapa? Imam, bukan samping kanan makmum. Ya. Kalau samping kanan makmum berarti imam sebelah kirinya makmum. Afwan, berarti makmum sebelah kirinya imam, tapi dia berdiri samping kanannya imam. Imam kemudian makmum cuman sendirian. Makmum sendirian. Maka biasa kita lihat imamnya lebih depan, ya enggak? Biasa imamnya lebih depan sedikit, kemudian makmum agak belakang. Ada beberapa mungkin satu hasta atau kurang lebih. Yang sunnah dari Nabi alaihi wassalam antara makmum dengan imam itu sejajar. Mafhum? Antara makmum dengan imam sejajar. Kalau dia cuma sendirian makmumnya, ya sejajar. Dalilnya adalah sebagaimana riwayat 6 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia bertutur. Radhiyallahu anhuma. Dia bertutur, saya pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya, kemudian salat 4 rakaat, lalu tidur, kemudian bangun salat lagi. Lalu aku datang berdiri di sebelah kirinya, maka beliau menempatkan di sebelah kanannya. Nah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa pernah dia bermalam bermalam di rumah Maimunah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi salat malam dan dia berdiri di mana? Di samping kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pegang kepalanya, diputar dari belakang, ya, sampai di kanan. Ya, nah. Ini dalilnya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian al-ithnani fasa'idan yaqumani saffan khalfal imam, yaitu kalau makmumnya 2 orang, maka dia harus berdiri di mana? Di belakang. Kalau makmumnya 2 orang atau lebih, maka makmumnya harus berdiri di belakang. Nah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli fajitu faqumtu an yasarihi. Aku pernah berdiri di belakang Nabi alaihi wasallam. Nabi salat, kemudian aku datang, aku berdiri samping kiri Nabi alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi fa adarani hatta qamani an yamini. Kemudian Nabi ambil tanganku, kemudian diputar ke sebelah kanan. Thumma jaa Jubair bin Sakhr. Kemudian datang Jubair bin Sakhr, faqama an yasari. Ya, tadi saya berdiri di kanan, tiba-tiba datang sahabat yang lain, Jubair bin Sakhr berdiri kiri. Maka Nabi alaihi wassalam, kata Ibnu Abbas, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fa akhadha bi aydina jami'an. Nabi pegang tangan kami, dipegang tangan kami sama Nabi. Kemudian fadafa'ana hatta qamana khalf, didorong kami. Pegang tangannya, kemudian didorong ke belakang. Resap di belakang. Nah. Jadi ini apa? Kalau 2 atau lebih. Naam.
Kemudian yang berikutnya, fa idza kana al-ma'mum imra'ah fa innaha taqumu khalfal imam. Kalau seandainya makmumnya adalah seorang perempuan, ya, hanya satu orang perempuan, maka tetap dia berdiri mana? Di belakang. Tapi dia istri saya, tidak masalah, harus di belakang. Ya, jangan-jangan walaupun istri pas sedang sholat, tiba-tiba terganggu. Nah, kemudian ikhwani fi Allah, yang perlu kita ingatkan juga, bagaimana hukumnya orang yang berdiri sendirian di belakang saf. Nah, banyak nggak di sini? Kita lihat, maksudnya banyak kita lihat begitu ya, orang-orang yang sholat dia berdiri sendirian di belakang saf. Ya, bagaimana hukumnya? Disebutkan bagaimana hukum orang yang sholat sendirian di belakang saf? Kita dengar beberapa riwayat ini. Faqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu khalfa as-saffi wahdahu. Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang salat di belakang saf sendirian. Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang salat di belakang saf sendirian. Diriwayatkan dari Wabisah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi wahdahu. Bahwa Nabi alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki dia salat di belakang saf sendirian. Fa amarahu an yu'ida as-salat. Begitu salam, Nabi suruh sahabat ini ulangi salatnya. Hadis ini, riwayat ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Dari Wabisah bin Ma'bad, ada seorang laki-laki dia salat di belakang saf sendirian. Begitu salam, Nabi lihat disuruh ulang salatnya. Subhanallah. Wa an Ali bin Syaiban wa kana min al-wafd qala kharajna hatta qadimna ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu wa sallayna khalfahu thumma sallayna wara'ahu salatan ukhra faqada as-salat fara'a rajulan fardan yusalli khalfa as-saff qala fawaqafa alayhi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam hina insarafa qala istaqbil salataka la salata lilladhi khalfa as-saff. Yang artinya dari Ali bin Syaiban, dia mengatakan kami datang kepada Nabi alaihi wasallam, jumlah kami beberapa orang. Kemudian kami berbaiat kepada Nabi untuk setia masuk Islam. Kemudian di waktu salat kami pun salat. Ya, kami salat. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki dia salat sendirian di belakang saf. Begitu salam, maka Nabi SAW mengatakan istaqbilil qiblah. Coba ulang, hadap kiblat kembali kemudian salat. Ini larangan sendirian di belakang saf. Dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, wa jumlatul qaul anna amrahu sallallahu ar-rajula bi i'adati as-salah wa annahu la salata liman yusalli khalfa as-saf wahdahu sahihun thabitun anhu sallallahu alaihi wasallam min turuq. Yang artinya bahwa riwayat-riwayat yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang untuk mengulangi salatnya yang salat di belakang saf sendirian, ini semuanya sahih dari banyak riwayat. Naam. Kemudian beliau mengatakan, "Idza lam yastati' ar-rajulu an yanḍamma ila as-saffi fa shalla wahdahu, fa hal tasihhu salatahu?" Kita di sini ada pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya datang seseorang, ya, terlambat, kemudian saf sudah penuh. Saf pertama penuh, kedua sampai dia di terakhir. Kemudian dia sudah enggak bisa masuk ke celah-celah saf ini. Kemudian dia salat di belakang saf sendirian. Apakah salatnya sah? Beliau mengatakan rahimahullahu taala, al-arjahu as-sihhatu. Pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, salatnya sah. Salatnya orang ini sah. Ya.
Kemudian beliau mengatakan wal amru bil i'adati mahmulun ala man lam yastati'il qiyam wajibil indimam. Adapun sahabat yang tadi diperintahkan mengulangi salat itu adalah karena sahabat ini kemungkinannya dia datang kemudian saf masih ada yang kosong, kemudian dia bikin saf di belakang. Dia bikin saf di belakang, maka Nabi SAW perintahkan dia mengulangi salatnya. Maka di sini ikhwani fi nazakumullah, tatkala kita datang kita lihat saf kiri kanan penuh enggak, kanan penuh, kiri penuh, baru bikin saf. Dia begitu masuk lewat pintu sebelah kanan, kebetulan apa? Misalnya masjidnya luas, langsung aja takbir dimanapun dia mau. Tidak, orang ini diperintahkan mengulangi salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia salat di belakang saf sendirian. Wallahu taala alam bis-shawab. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita lihat Al-Wajiz. Wujub taswiyatis suhuf. Nah, wajibnya meluruskan saf. Nah, dibaca. Kewajiban meluruskan saf. Wajib bagi sang imam untuk tidak memulai salatnya sebelum mengontrol saf, yaitu dia sendiri menyuruh jamaah meluruskan saf atau menunjuk seseorang yang meluruskan saf. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Luruskanlah saf kalian, karena sesungguhnya kelurusan saf itu termasuk kesempurnaan salat." Nah, jadi Nabi alaihi salatu wassalam yaitu menganjurkan supaya saf kita ini lurus, Bapak sekalian, tatkala kita salat. Saf kita lurus. Tidak sekedar lurus dan dia juga rapat. Lurus. Ya. Karena lurusnya saf ini merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Dan sungguhnya malaikat mereka juga bersaf-saf. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Maka di hari kiamat nanti akan datang Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Datang pula malaikat-malaikat saffan saffa, bersaf-saf. Mereka bersaf-saf. Orang kalau barisannya bagus, ini tanda kadang kekuatan, kekompakan. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan, ya, ala tasufuna kama tasuful malaika inda rabbiha. Apakah kalian tidak ingin bersaf, meluruskan saf kalian sebagaimana malaikat-malaikat bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat bertanya, "Kaifa tusawwi sufu?" Bagaimana dia meluruskan saf? Maka Nabi alaihi salam mengatakan, "Yutimmuna as-saffal awwal fal awwal." Para malaikat mereka menyempurnakan saf yang pertama dan yang pertama. Ya, yang terdepan dan yang terdepan. Nah, kemudian Nabi alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah." Luruskanlah saf kalian karena lurusnya saf ini merupakan bagian dari sempurnanya salat kita. Ya, jadi kalau saf gak lurus, maka salat tidak sempurna. Nah, silakan dibaca lanjut. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan bahu-bahu kami ketika akan memulai salat sambil bersabda, "Luruskanlah, jangan sampai tidak lurus. Kalau tidak lurus, niscaya hati-hati kalian akan berselisih pula." Nah, jadi tidak lurusnya saf ini maka hati juga tidak akan bersatu. Hati kita akan berselisih, bercerai-berai. Nah, kemudian dari Nu'man bin Bashir, radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami seolah-olah beliau meluruskan tangkai anak panah sampai kami melihat kami diikat padanya. Kemudian Nabi alaihi wasallam meluruskan saf para sahabat. Bagikan Nabi alaihi salam meluruskan anak panah. Lurus akan mengenai sasaran. Tidak bengkok. Coba lihat kalau anak panah ini, kalau dia begini kena enggak sasaran?
Ini busurnya, ini anak panahnya. Kalau menghadap ke sini nggak kena, menghadap ke sini nggak kena, harus lurus tengah. Nabi SAW meluruskan saf kami, kata sahabat Nu'man bin Bashir, bagikan meluruskan anak panah sebelum memanah. Kemudian seolah-olah Nabi mengikat kami, mengikat para sahabat, seolah-olah ada ikatan antara yang satu dengan yang lainnya, bagikan mengikat antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana Nabi memperhatikan saf ini, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kemudian pada suatu hari beliau berdiri hampir memulai takbir, lalu melihat dada seorang sahabat yang menonjol dari saf. Maka beliau bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, kalian benar-benar meluruskan saf kalian, atau kalau tidak, Allah benar-benar menjadikan wajah-wajah kamu berbeda-beda." Nabi SAW dikatakan oleh Nu'man bin Bashir, "Thumma kharaja yawman." Suatu hari Nabi keluar untuk salat. Pas berdiri akan salat, fara'a rajulan faqama. Kemudian Nabi berdiri. Setelah berdiri, kemudian Nabi lihat. Faqama, Nabi berdiri. Ini sunnahnya imam tidak begitu langsung untuk jadi imam langsung hadap depan, langsung takbir, tidak, tapi dia lihat makmumnya. Dia lihat kondisi makmum. Karena imam ini tanggung jawab. Al-imamu dhamin. Imam ini tanggung jawab dengan kondisi makmumnya. Ya. Maka Nabi SAW berdiri dan hampir dia takbir. Hampir Nabi akan takbir. Sudah lurus safnya, kemudian Nabi hadap depan, hampir takbir. Kemudian Nabi SAW melihat fara'a rajulan badiyan sadruhu. Nabi melihat ada seorang sahabat yang dadanya agak ke depan. Berarti safnya tidak lurus, dadanya agak ke depan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ibadallah, ya hamba Allah, wahai sahabat, ya hamba Allah, ya fulan, la tusawwunna sufufakum." Antum mau luruskan saf enggak? La tusawwunna sufufakum. Antum mau luruskan saf enggak? Aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Atau kalau antum enggak mau luruskan saf, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan wajah kalian. Allah palingkan wajah kalian dari mana? Dari kebenaran. Allah palingkan wajah kalian dari kebenaran. Kalian tahu kebenaran, akan tapi kalian tolak. Nah, silakan dibaca berikutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tegakkanlah saf-saf, luruskanlah antara bahu-bahu, penuhilah yang kosong, dan bersikap lemah lembutlah kepada saudaramu. Janganlah kamu biarkan celah-celah untuk setan. Barang siapa yang menyambung saf, niscaya Allah menjadi hubungan dengannya, dan barang siapa yang memutus saf, tentu Allah memutus hubungan dengannya." Nah, dari sahabat Ibnu Umar anna Rasulullah qala aqimus sufuf. Nabi katakan aqimus sufuf, tegakkan saf kalian. Luruskan saf kalian. Kalau aqim berdirikan saf, tegakkan, lurus maksudnya. Wa hadu bainal manakib, kemudian sejajarkan antara pundak kalian. Ya, jadi pundak ini sejajar. Nah, kemudian antara pundak dengan dengan kaki harus sama lebarnya. Ya, antara pundak dengan kaki sama lebarnya. Ada kadang pundaknya besar tapi kakinya sempit. Ya. Ada pundaknya kecil tapi kakinya lebar. Ini yang tidak pas. Jadi antara pundak dengan kaki sejajar. Ada yang kadang begini aja. Kalau sendirian nggak masalah, sejajar. Ya, sejajar kurang. Jangan yang besar pundaknya begini, kakinya di sampingnya begini soalnya. Dari satu. Sering kadang-kadang begini kita sholat miring. Karena di samping. Nah. Jadi Nabi SAW sebutkan wahadu bainal manakib, pundak kalian sejajarkan. Bagaimana kalau seandainya kita tinggi sementara di samping kita kecil, pundaknya di bawah? Berarti itu sejajar, bukan itu maksudnya. Artinya setara, pundak itu setara. Ya.
Kalau seandainya sama maka ketemu. Ya. Tapi jangan terlalu sempit juga. Ya, ini pundaknya ketemu sama ketiak temannya. Saking sempitnya misalkan, ya, pundak ketemu sama ketiak. Ya, ada seperti itu. Dia begini sholatnya, saking sempitnya begini sholatnya, ketemu sama ketiaknya. Akhirnya apa? Susah. Ya, berat. Takbirnya berat, rukunya berat, duduknya berat. Nah, tidak. Tapi kalau seandainya sempit, masjidnya seadanya, misalkan di sini tidak muat dan sebagainya, akhirnya sempit sholatnya. Sholatnya berdesak-desakan, maka boleh. Boleh. Sebagaimana para sahabat zaman dulu dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala pada musim haji, kami sholat di sisi Ka'bah dan tidak bisa sujud, saking sempitnya tidak bisa sujud. Dan kami sujud di atas punggung teman kami masing-masing. Enggak bisa sujud di tanah, tapi sujud di punggung masing-masing. Punggung dia apa? Yang di depan disujudi punggung sama yang di belakang. Terus sampai demikian, saking sempitnya nggak ada tempat. Boleh. Ya, pas mau sujud nggak bisa, ketemu sama kaki misalnya, udah sujudnya di kakinya nggak masalah. Ya, saking sempitnya misalkan. Boleh. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nabi katakan wahadu bainal manakib, luruskan antara pundak kalian. Wasuddul khalal, isilah yang kosong. Isilah yang kosong. Walinu baina aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian antara tangan kalian masing-masing. Ya, jangan mau menang sendiri, kebetulan dia paling besar, udah dibentangkan tangannya, pas sujud langsung begini. Yang mau turun nggak tahu lewat mana, lewat bawah dia. Ya, dia mengamalkan sunnah. Iya, sunnahnya begini memang. Kalau sujud harus renggang begini sujud. Nggak boleh sujud begini, ikhwan. Kadang-kadang ada masih kita lihat sujudnya begini. Ya, Nabi katakan wala yabsut ahadukum dhira'aihim bisatal kalbi. Jangan kalian sujud dengan membentangkan apa? Ini hasta kalian sebagaimana apa? Maaf, anjing. Coba lihat kalau dia duduk, hewan itu begini. Kalau tidur begini. Tapi diangkat. Tapi dia sholat berjamaah, mau mengamalkan sunnah, langsung turun. Di sampingnya nggak tahu mau kemana ya. Ya, walinu baina aidi ikhwanikum, ringan tangan kalian ringan. Berarti kalau sholat jamaah angkat di sini, sempitkan ketiaknya, angkat, ya semampunya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian, wala tadharu furujatin lisyaitan, jangan kalian berikan ada celah buat syaitan masuk. Yang mengatakan demikian siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi berbicara dengan akalnya? Tidak. Allah berfirman apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surah An-Najm. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tapi Nabi berbicara dengan wahyu. Sehingga ada seorang tokoh yang membantah. Kalau saya senang ada syaitan sholat ikut bersama saya, katanya. Merendahkan hadis ini. Dibantah lagi. Dan ini ucapan para ulama, Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Syaitan itu ngapain sholat? Nggak perlu sholat dia. Dia sholat ikut di saf itu mengganggu. Bukan mau sholat. Nggak ada syaitan sholat. Kalau dia sholat nggak jadi syaitan dia. Ya, nah, dia mengganggu sehingga apa? Syaitan ini kalau sholat berjamaah dia hadir datang banyak. Ya, kemudian mengganggu. Dan kalau saf ini terdapat celah-celah, maka banyak dimasuki oleh syaitan. Nabi katakan, "Wala tadharu furujatin lisyaitan, wa man wasala saffan wasalahu Allah." Barang siapa yang menyambung safnya, maka Allah akan sambung hati mereka. Allah akan jadikan antara satu yang lain saling cinta mencintai. Atau maknanya adalah Allah akan sambung pahala bagi mereka. Pahala yang sempurna bagi mereka. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah putuskan pahala bagi mereka, pahala yang sempurna. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kadang kita risih kalau ketemu sama kakinya enggak, apalagi yang kakinya besar-besar, kukunya tajam. Ketemu sama kakinya, wah tajam ini, enggak enak ini. Sudah ditarik lagi. Ya, ketemu sama pundak lagi, pundaknya kebetulan sebagainya. Subhanallah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taslim.
Ya, barang siapa yang datang kepadanya dalil, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Subhanallah. Ikhwani fi Allah. Maka akan barakah akan datang kepada kita. Kesempurnaan salat akan kita dapatkan. Naam. Demikian yang bisa kita ambil dari yaitu fikih pada kesempatan ini. Kita ulangi yang pertama yaitu orang yang mukim atau orang yang musafir ya boleh menjadi imam. Ya, makmumnya orang mukim. Dari yang mukim ini mengikuti imam. Kemudian bolehnya makmum sama imam berbeda niat. Imam niat salat sunnah, makmum salat wajib atau sebaliknya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil bahwa tatkala kita bersaf untuk salat, kalau makmumnya sendirian maka dia berdiri di samping kanan sejajar dengan imam. Kalau lebih dari kalau lebih dari dua seterusnya maka dia di belakang. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Wajib meluruskan saf. Dan meluruskan saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Wallahu taala alam bissawab. Kita lanjutkan dengan azan. Kemudian seandainya ada pertanyaan kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu taala. Nah, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Abu Arif. Apakah jumlah sunnah yang sedikit ini juga dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya? Kenapa jumlah kita itu tidak banyak? Ya. Nah, umat tadi berasal dari Mekah. Maka itu tidak menjadi iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahlu sunnah orang mengikuti kebenaran sedikit. Apakah itu memang dikabarkan oleh Allah? Iya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Yang pertama Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi." Seandainya kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka 'an sabilillah, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ucapan iblis setelah dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang ucapan sumpah iblis. Iblis bersumpah. Sumpah iblis menggoda manusia ini. Allah berfirman dalam surah As-Saffat kalau enggak khilaf. Allah berfirman, "Qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengeluarkanku dari rahmatmu, aku akan jerumuskan manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan palingkan manusia dari jalanmu yang lurus ya Allah. Sehingga ikhwan, jalan yang benar ini cuma satu, tidak berbilang. Sebagaimana kata banyak orang, banyak jalan menuju Roma. Iya, kalau Roma banyak jalan memang. Lewat udara bisa, lewat darat bisa. Tapi kalau menuju surga cuma satu. Apa itu? Kitabullah Al-Quran. Yang kedua, Sunnah Rasul. Cuma dua ini. Dan dipahami dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak orang memahami Quran, iya, di bawah Al-Quran dia bom kantor polisi. Lepaskan apa? Mercon. Tuliskan dalil. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ente kafir ini. Dalil di bawah. Tapi tidak dipahami dengan yang benar, dengan pemahaman para sahabat, para salafus salih. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Sedikit Allah berfirman tentang ucapan iblis. Qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau menyesatkanku ya Allah, mengeluarkanku, mengusir aku ya Allah, aku akan jerumuskan manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi manusia min baini aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kata iblis, aku akan goda manusia dari depan mereka. Kalau nggak bisa dari depan, dari belakang. Nggak bisa dari belakang, dari samping kanan. Nggak bisa samping kanan, samping kiri. Artinya apa? Kata para ulama tafsir, dari depan itu dari dunia. Dunia, ini ujian pertama, dunia, Masya Allah, dunia. Seolah-olah hidup di dunia selamanya abadi, sehingga semua dikumpulkan. Nggak bisa lewat dunia. Orang ini zuhud, Masya Allah, makannya sedikit, dunianya nggak banyak, nggak sibuk, nggak ada warung, nggak ada toko, nggak ada jualan. Ya, dia cuma jadi karyawan terus. Nggak mampu lewat dunia, kata iblis. Belakang sudah belakang. Lewat belakang. Dan belakang apa? Akhirat. Kata para ulama, lewat akhirat maksudnya apa? Dilupakan dia mengingat akhirat. Jadikan dia lupa mengingat akhirat. Gak bisa juga dia, Masya Allah, zikirnya, Masya Allah, akhiratnya, Masya Allah. Dari kanan, ujian dari musibah dan sebagainya. Dan dari kiri, ujian dari berbagai macam ujian. Ini bisa dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, sehingga kalau aku goda mereka dari depan, dari belakang, kanan, kiri, sangat sedikit yang bisa lolos, yang bisa bersyukur. Berarti sedikit sekali. Sedikit sekali manusia yang baik. Coba kita lihat, lebih ramai mana Pak? Masjid dari pasar? Ya, lebih ramai pasar. Ya, kemudian dan seterusnya. Lebih ramai pantai mungkin daripada mana? Majelis ta'lim. Ya, subhanallah. Ini telah jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa tadi? Umar dari Makkah. Kenapa dikatakan dia musafir? Ya, iya, Umar dari Makkah, cuman semuanya ditinggalkan sudah. Ditinggalkan semuanya sehingga dia hijrah. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Sehingga dia netapnya di mana? Madinah. Kemudian yang kedua, sesungguhnya para sahabat yang berhijrah, mereka semuanya tidak boleh pulang ke kampungnya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Sehingga Nabi alaihissalam suatu ketika Nabi SAW bersabda, sungguh demi Allah, aku mencintai kampungku. Siapa di antara kita enggak cinta kampung? Ada enggak? Di sini mungkin pendatang semua Pak ya. Cinta sama kampungnya enggak? Iya, punya puluh sedikit, mau cari harga tiket yang murah berapa ya, pulang kampung. Iya enggak? Iya, aku nggak cinta sama kampung. Walaupun di sini banyak semuanya, tapi kita cinta sama kampung kita. Itu manusiawi. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan, aku cinta dengan kampungku. Ya, ana uhibbu Makkah, aku cinta kepada Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi laulal hijrah, kalaulah bukan karena hijrah, sungguh aku akan pulang kembali ke kampungku, ke Makkah. Setelah tegaknya Islam. Tapi hijrah ini yang tidak membolehkan. Artinya apa? Setelah hijrah tidak boleh para sahabat pulang ke Makkah, enggak boleh bangun rumah di Makkah lagi. Pada masa khilafah Umar sudah luar biasa Islam sudah. Mau tinggal di mana aja Umar bisa, tapi enggak boleh bagi Umar tinggal di mana? Di Makkah, karena dia sudah berhijrah. Sehingga tatkala dia enggak boleh tinggal ke Makkah, pulang ke Makkah, berarti daerahnya yang asli setelah itu adalah Madinah. Sehingga Makkah ini cuma apa? Musafir. Itulah sebabnya Umar salat 2 rakaat. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Bapak mungkin. Oh ya. Enggak mengikut. Jadi saf ini imam di tengah kan? Jadi yang pertama kali membuat saf di belakang. Ya, kemudian di samping kanan imam, samping kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, penuh. Baru belakang lagi. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jangan belakang imam kanan semua, di kiri kosong. Ya, harus seimbang kanan kiri. Nah, seandainya misalkan ada yang keluar satu orang, kemudian kosong safnya. Kemudian ini samping ini nggak mau merapatkan saf, bagaimana? Ya sudah biarkan. Ya, asalkan sudah diajak merapatkan saf, sudah nggak mau, ya sudah biarkan. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Allahu taala alam bisawab. Mungkin ada yang lain? Nah, silakan. Ya.
Saf yang agak lebar. Iya sudah, nggak usah terlalu lebar kita, biarin aja sudah. Kalau dia nggak mau merapatkan saf, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Ya, misalkan kita mau meluruskan saf, di samping kanan kiri kita nggak mau meluruskan, akhirnya dia renggang sedikit, akhirnya kita lebarin terus lebar-lebarnya. Nggak usah dikejar-kejar kakinya, dikejar lari juga dia, biarin aja sudah. Kalau sudah begitu ya sudah, Bismillah. Semoga Allah maafkan kita dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua kita. Ya, nah jangan dikejar-kejar kakinya, lebar selebar-lebarnya. Ya, nah Allah Taala alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Kami tambahkan satu. Ada? Tidak ada. Nah, kami tambahkan satu masalah, bahwa tidak boleh imam itu lebih tinggi tempatnya dari makmum. Ini kebiasaan kita ya. Nah, tidak boleh seorang imam dia tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari Abi Mas'ud Al-Ansari dari Abu Mas'ud Al-Ansari dia berkata, riwayat Imam Ad-Darqutni, naha Rasulullah sallallahu an yaqum al-imam fawqa syai'in wan nasu khalfahu. Nabi alaihi wasallam melarang seorang imam berdiri lebih tinggi daripada makmum. Kita begitu enggak? Iya, biasa imam lebih tinggi ya enggak? Iya, sejadahnya lebih tebal. Enggak apa-apa kalau lebih tebal, lebih enak, lebih empuk. Tapi kalau yang lebih tinggi, ini adalah larangan dari Nabi alaihi wasallam. Jadi antara imam dengan makmum sejajar sudah, sejajar. Biasa kadang kita masjidnya lebih tinggi imam ya, lebih tinggi berapa senti dari imam. Ini makruh. Wallahu taala alam bissawab. Ini larangan terdapat dalam riwayat Al-Imam Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah, yaitu Tamamul Minnah dalam mensyarah hadis yang terdapat dalam Fiqh As-Sunnah. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang terakhir kita umumkan, insyaallah hari Ahad kita praktik bagaimana mentalqin, kemudian memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menguburkan, mensolatkan dulu, kemudian menguburkan, dan bagaimana cara Nabi alaihi wasallam mendoakan jenazah di kuburan. Wallahu taala alam. Maka semoga kita semua bisa hadir sehingga kita tahu bagaimana praktik yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.